Kitab suciku sudah menuliskan bahwa di zaman murid-murid Tuhan Yesus, mereka sudah menggunakan bahasa Arab. Itu Pak Ustadz. Semoga kau paham ya. Saya ini ya ngakak banget ya ketika Rudi mengatakan muridnya Tuhan Yesus sudah berbahasa Arab. Itu mana datanya, mana? Sejak kapan muridnya Yesus ke Arab Saudi? Coba kau tunjukkan samaku. Coba kau tunjukkan samaku. Itu kan kata Paulus, murid Tuhan Yesus, kata Anda sudah berbahasa Arab. Kapan mereka ke Arab Saudi? Terus mana cetakan bahasa Arabnya, manuskrip bahasa Arabnya mana? Tunjukkan samaku. Ayo, kau makin ke sana makin ke sini ini rupanya ya. Data sudah kagak ditunjukkan, rupanya makin ke sana makin ke sini, makin ke sini makin ke sana. Mau macam kayak gimana itu, Ruth? Tunjukkan dulu datanya mana. Ya. Coba kau tunjukkan pula data dari kosakata Alkitab yang berbahasa Yunani, datanya mana? Kalau tidak ada, ya tidak ada, berarti terbukti apa yang kukatakan bahwa kitab kalian, kitab Kristen memakai nama Alkitab itu mengambil dari Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah nama lain dari Alkitab ya. Teks Yunaninya kosakata Alkitab. Itu yang kedua yang ku minta sama kamu. Yang ketiga ya, sesuai tuntutanku kamu mengklaim Arab Kristen lebih dulu ada dengan Islam. Sedangkan Bible Kristen di Arab dicetak di abad ke-8. Ingat itu ya. Sedangkan Islam muncul, kamu udah tahu, di abad ke-6 kan? 6 sama 8 duluan mana? Di dalam Ka'bah ada foto Tuhan Yesus sebagai bukti kalau orang Arab lebih dulu beragama Kristen daripada beragama Islam. Diminta di mana Kristen sudah berbahasa Arab ya sebelum Islam datang. Buktinya katanya ada foto Bunda Maria dan Yesus di dalam Ka'bah. Kalau diverifikasi dari Raja Arab Saudi, tidak ada gambar Yesus dalam Ka'bah. Kalaunya isi Ka'bah itu ya yang diklarifikasi oleh Arab Saudi ini ya. Nih, isi dari Ka'bah gitu ya. Tuh. Isi dari Ka'bah ya yang diklarifikasi oleh Raja Saudi ya, pintunya, terus ruangannya ya, terus tempat sholat Nabi Muhammad di zaman dulu ya. Tuh tulisannya. Ini dapat kita lihat di banyak artikel. Terus sekarang dibikin polos ya. Tidak ada bekas gambar Yesus nih. Terus tadi ada yang komentar ya, itu ada orang Arab Saudi itu di bawah ya, ketawa dia dengar argumen kamu di dalam Ka'bah, katanya ada gambar Bunda Maria. Dia saat ini di situ ya, dan itu adalah penebaran hoax ya. Jadi kontroversi untuk umat Islam, penebaran hoax gitu. Itu jawaban yang pertama. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, kamu tidak pula menampilkan data sama aku ya, yang ku minta di mana bahasa Yunaninya, kosakata Alkitab tidak ditunjukkan ya. Nih, ku bukakan sama kamu ya. Nih, kutunjukkan sama kamu ya. Situs dari Kristen ya, Ruth ya. Kamu bisa baca di situs ini ya, Ruth ya. Kamu bisa baca di situs ini. Ini adalah kisah dari sejarah Alkitab Indonesia ya, dan ini sejarah dari penulisnya Kristen sendiri ya. Nah, di sini kamu bisa baca ya, Ruth ya, perkembangan kitab kamu itu dari zaman ke zaman. Di Arab Saudi itu di abad ke-8. Kristen sendiri yang tulis ya. Kristen sendiri yang tulis bahwa ya kitab Arab Kristen itu muncul abad ke-8. Website Kristen sendiri yang tulis tuh ya, kau baca. Ya, kau baca tuh. Bikin malu aja kamu. Makanya ku minta sama kamu jangan seperti Edis. Jangan putar sana putar sini kayak gasing tapi jawaban dan data kagak ada. Ya, coba tunjukkan padaku ya, kalau Kristen lebih dulu memakai kosakata Rasul, Alkitab dan yang lainnya, tunjukkan kitab Arab Kristen yang dulu itu mana? Coba silakan. Kalau Pak Ustadz tidak mengakui di dalam Ka'bah ada gambar Bunda Maria,
sama gambar Yesus. Sementara ulama-ulamamu mengakui itu. Paham ya Pak Ustadz ya? Paham dong. Argumentasi ya yang kau ajukan seluruh ulama Islam sepakat ya. Sepakat katanya bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambar Nabi Isa. Ruth, kau kagak baca apa? Sepakatnya ulama kami menolak. Ya, menolak. Ya. Nih, kau coba, kau perhatikan ini aja dah yang ku sampaikan sama kamu ya. Nih ya. Ini hadis ya yang ku sampaikan sama kamu. Nih hadisnya ya tentang yang kau bawa itu ya. Aku bacakan aja karena kamu kan umat terjemahan ya. Nih haddatsana Yahya ibnu Sulaiman. Di sini kan dikatakan tuduhannya ya, tuduhannya Yahya bin Sulaiman menceritakan kepada kami bahwa Ibnu Wahab menceritakan kepadaku. Amru bin Al-Haris mengabarkan bahwa Bukair menceritakan kepadanya dari Quraib Maula Ibnu Abbas ya. Dalamnya beliau pun bersabda, mengapa dengan mereka? Padahal mereka telah mendengar, kata Nabi, para malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat lukisan di dalamnya. Ya, jadi Nabi menolak ada lukisan-lukisannya di dalam Ka'bah. Ya, tidak ada ulama Islam sepakat. Ulama Islam sepakat bahwa di dalam Ka'bah tidak ada gambar Nabi Isa dengan ibunya. Hal ini dapat kita lihat di hadis lain ya teman-teman ya. Nih, ini hadisnya ya. Ini hadisnya ya dari riwayat Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab ya radhiyallahu an saat Fathu Makkah, ketika Umar masih di wilayah gurun pasir untuk mendatangi Ka'bah, dan Umar pun menghapus seluruh gambar di dalam Ka'bah. Tidak ditemukan gambar di dalam Ka'bah itu. Yang dihapus Umar bin Khattab adalah Nabi Isa beserta ibunya. Ya, jingkrak-jingkrak kamu. Jadi ya di sini tidak ada disebutkan ya, ulama Islam sepakat bahwa tidak ada gambar Nabi Isa dengan orang tuanya di dalam Ka'bah. Tolong tunjukkan datanya. Ini udah ronde kelima. Jangan muter-muter. Nggak perlu kau bahas masalah Maria itu, nggak ada. Sudah ku jawab gitu ya. Lebih baik kau jawab apa yang ku permasalahkan. Ya silakan. Boleh nggak di dalam masjid ada gambar? Jawabannya yang penting gambarnya tidak bernyawa. Maksudnya tidak bernyawa itu seperti gambar manusia, itu nggak boleh di masjid, nggak boleh. Emang ada gambar yang bernyawa? Gambar itu benda mati Pak Ustadz. Oke, kemana Pak Ustadz? Masih kita lanjut? Loh. Oh lanjut, masih panjang. Oke, masih panjang. Oke, silakan. Kenapa takut? Udah malu gitu? Bukan justru aku menikmati. Ruth, yang ku minta sama kamu tunjukkan data Alkitab dalam bahasa Yunani, kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani. Telinga kagak dipasang, terus jingkrak-jingkrak kagak karuan gitu ya. Coba kamu jangan jingkrak-jingkrak, pasang telinga. Ya aku ajarin ya lagi ya dari hadis tadi. Aduh. Nih, ku buka ya. Baca lagi dah. Ya yang rupanya kau kagak nyimak tadi ya. Tiba-tiba jingkrak-jingkrak, kau membenarkan apa yang kusampaikan gitu. Ini tuduhannya ya, tuduhannya diceritakan di sini bahwa orang-orang menuduh ya di dalam Ka'bah itu ada foto gambar Nabi Isa dengan ibunya. Nggak ada gambar Nabi Isa dan Maryam itu, nggak ada. Makanya kau nyimak dari tadi ya, simak yang ku bilang. Kenapa kau jingkrak-jingkrak nggak karuan coba? Gambar di dalam Ka'bah yang dihapus itu apa? Gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nggak ada dikatakan Nabi Isa dengan ibunya, nggak ada.
Kita melihat dari hadis tersebut ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab untuk menghapus gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah waktu kejadian Fathul Makkah. Apa saja gambarnya? Yaitu gambar Nabi Ibrahim dan gambar Nabi Ismail yang sedang memegang busur panah ya. Itu adalah pemberhalaan orang-orang musyrik terhadap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nggak ada gambar Nabi Isa dan Maryam. Hoax aja kamu. Makanya telinga itu dipasang kalau aku jelasin dari tadi ya. Terus ini udah 5 ronde loh Ruth ya. Aku minta sama kamu jangan seperti Edis lah ya. Jangan seperti Edis. Edis muter-muter sampai terakhir nggak ada jawabannya. Yang ku minta sama kamu mudah gitu, mudah. Kosakata Alkitab dari bahasa Yunani itu mana? Sehingga kalian menggunakan bahasa Alkitab di Indonesia ini. Kalau kalian ngambil dari Arab, maka silakan ikuti definisi Arab. Bahwa Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan. Bukan kitab kesaksian, bukan kitab penyelidikan, bukan kitab wartawan, apalagi kitab tafsir mimpi. Ikuti itu. Kalau tidak memenuhi kriteria atau syarat itu, maka tidak perlu menamakan kitab Anda sebagai Alkitab. Gak perlu. Maka dari itu kalau tetap ngotot memakai kosakata Alkitab, maka aku minta datanya. Minta datanya ku. Di mana kosakata Alkitab dalam bahasa Yunani? Udah 5 ronde kau kagak jawab ya. Terus ya lagi Ruth ya. Sejarahnya mana? Kitab Kristen sebelum Arab itu datang ya, Islam itu datang. Kata kamu Kristen Arab sudah menggunakan kosakata Injil, Rasul, itu di mana? Di mana? Tunjukkan samaku. Mana kitabnya? Kitab Kristen Arab sebelum abad ke-7. Mana kitabnya sudah menggunakan kosakata Injil? Coba. Makanya kutunggu kamu datanya sampai 2 hari sebelum kiamat. Tuh 2 PR kamu udah 6 ronde nggak ada jawabannya, nggak ada jawabannya. Itu yang ku minta di dalam masjid. Apakah boleh ada gambar? Ya, ku bilang gambar yang bernyawa. Ya, yang bernyawa nggak boleh. Yang maksudnya bernyawa, contoh gambar manusia. Ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, kamu malah mikirnya mana ada gambar bernyawa katanya, kan udah nggak nyambung. Udah tahu gambar itu benda mati. Yang ku maksud bernyawa itu adalah gambar yang seperti manusia, ya. Terus seperti hewan, seperti babi. Maksudku kayak gitu, nggak boleh ada di masjid kayak gitu, ya. Bukan gambarnya yang hidup gerak-gerak Ruth. Astagfirullah. Jadi beginilah gejala awal kurang gizi ya teman-teman.